Saya ingin menyampaikan data. Berapa sesungguhnya orang Indonesia yang saat ini berada di luar negeri? World Bank merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun sesungguhnya dari 9 juta, hanya 4,6 juta mereka yang tercatat secara resmi di sistem yang dimiliki oleh BP2MI. By name, by address, siapa mereka, berasal dari daerah mana, sekarang sedang bekerja di negara apa pekerjaannya, diberangkatkan kapan, dia selesai kontrak dan harus kembali ke Indonesia kapan, siapa yang memberangkatkan, gajinya berapa, dan dia tinggal di mana, titik koordinatnya terdeteksi oleh negara. Itu adalah bentuk pelindungan negara sesungguhnya kepada para pekerja migran kita. Tapi 4,4 juta mereka yang jelas 90% berangkat ke luar negeri akibat penempatan yang secara tidak resmi yang dilakukan oleh para sindikat dan mafia di negara ini dan juga di negara penempatan. Mereka adalah PMI unprosedural. Mereka adalah PMI yang berpotensi mengalami berbagai resiko eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak diikat perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh majikan, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lainnya, eksploitasi waktu kerja hingga 20 jam, 18 jam, padahal yang resmi harusnya hanya 8 jam. Bahkan anak-anak bangsa yang bekerja di laut lepas di atas kapal mengalami kekerasan, meninggal, jenazahnya dilarungkan atau dibuang di tengah lautan lepas. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, selama 3 tahun saya memimpin BP2MI, kami telah menangani kepulangan 91.353 pekerja migran Indonesia. Kerja bersama BP2MI dengan Kementerian Luar Negeri, kerja bersama BP2MI dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 90% mereka adalah yang dulu berangkatnya tidak resmi. Demikian juga PMI yang sakit sebanyak 3.303. Mereka 90% yang juga dulu berangkatnya tidak resmi. Dan 1.859 jenazah yang rata-rata setiap hari 2/3 jenazah masuk melalui pelabuhan maupun masuk melalui bandara kita. Mereka 90% yang dulu berangkat secara tidak resmi. Dalam 3 tahun kepemimpinan saya sebagai kepala BP2MI dipercayakan oleh Presiden, kita telah melakukan penyelamatan, pencegahan di tempat-tempat penampungan, di hotel, di apartemen, kurang lebih sebanyak 7.268, 80% perempuan mereka yang hampir diberangkatkan, baik ke negara-negara di Timur Tengah maupun ke Malaysia. Jumlah ini akan lebih besar jika ditambah hasil pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga dari Tentara Nasional Indonesia. Pelimpahan kasus yang kita sudah serahkan ke kepolisian sebanyak 714 kasus, pelimpahan ke kejaksaan 255 kasus, dan vonis tetap sebanyak 42 kasus. Walaupun terkait vonis belum memenuhi ekspektasi dan harapan kita, penjatuhan vonis masih sangat rendah hukumannya, dan saya yakin putusan yang rendah ini yang tidak mampu memenjarakan mereka untuk cukup lama di sel-sel penjara negara ini sulit untuk menjadikan ini sebagai efek jerak dan hilangnya praktek penempatan tidak resmi yang dilakukan oleh para sindikat. Saya laporkan kepada Bapak Menko bahwa koordinasi lintas kementerian lembaga baik vertikal dan horizontal terus kami lakukan. Kami juga memiliki sekutu yang sama, di mana hari ini TNI, Polri, semua elemen masyarakat daerah memiliki komitmen yang sama dalam hal menyelamatkan setiap anak bangsa. Jika ada aparatus negara yang masih memiliki pandangan memandang rendah, memandang remeh, memandang sebelah mata, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan mengeksploitasi mereka, maka sesungguhnya mereka bukan pejabat negara, tapi sesungguhnya musuh negara.